Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini terambil dari 2 Tawari pasal yang ke-34 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami mengerti firman Tuhan yang kami baca seperti yang Engkau maksudkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini Yesus pusat dan sumber hidup. Teks yang akan kita baca dari 2 Tawaris 34 ayat 20 sampai ayat 22 saja. Kemudian Raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba Raja. Katanya, pergilah mintalah petunjuk dari Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Yehuda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabi itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pusat dan sumber hidup. Yang pertama, dimulai ketika masih muda belia. Yang berbicara di sini ialah Raja Yosia. Ketika dia diangkat menjadi raja, usianya baru 8 tahun. Dan pada tahun yang ke-8, pemerintahannya pada usia yang ke-16, jadi dia masih muda belia, tapi walaupun dia masih muda belia, dia mencari Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan pada usia yang ke-20, Raja Yosia memusnahkan, menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala, patung-patung Dewi Asyera, berhala-berhala yang dipahat lainnya. Pada ayat yang ke-4 sampai yang ke-7, Yosia meluluhlantakkan semua tempat penyembahan berhala. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda selama ini? Yaitu menyembah berhala dan mendirikan patung-patung sembahan, mendewakan dewa-dewa bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jemaat, akibatnya mereka memiliki dampak yang luas dan panjang, yaitu tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan, yang sudah menyatakan dirinya dan bagaimana Tuhan memelihara dan menjaga mereka keluar dari Mesir selama perjalanan 40 tahun menuju tanah perjanjian. Jemaat, setelah semua yang berkaitan dengan patung-patung berhala dimusnahkan, maka pada tahun yang ke-18 pemerintahannya, pada usia Yosia 26 tahun, dia memerintahkan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itulah ditemukan kitab Taurat oleh para petugas yang melakukan perbaikan dan pembersihan bait Allah. Yosia adalah raja terakhir dari Yehuda yang mengutamakan Tuhan. Dan dialah raja Yehuda terbesar karena pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia memulihkan komitmen Israel kepada kitab Taurat dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah firman Tuhan, petunjuk hidup. Kemudian kitab Taurat itu dibawa kepada Raja Yosia. Setelah dibacakan Taurat tersebut, Yosia mengoyakkan, merobek-robek pakaiannya karena sedih. Mengapa? Karena selama ini bangsa Israel tidak hidup sesuai kitab Taurat. Dan kitab itu tidak dibacakan di hadapan umat Tuhan. Respon Yosia menunjukkan kepada kita betapa seriusnya dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsanya terhadap Tuhan. Tanda bahwa Yosia sangat menyesal atas kelakuan bangsanya ialah dengan mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda berkabung dan menyesal. Yosia merendahkan diri di hadapan Allah dan dia melangkah untuk meminta petunjuk Tuhan. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Jemaat melalui penemuan kitab Taurat ini mengingatkan akan perjanjian Allah dengan Israel, yaitu berkat jika Israel setia dan kutuk jika Israel berubah setia. Dan ini membawa dampak besar bagi reformasi Yosia. Kemudian Raja Yosia memberikan perintah untuk meminta petunjuk Tuhan. Sebab sangat hebat kehangatan murka Tuhan, karena nenek moyang mereka tidak memelihara firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat. Maka berangkatlah orang suruhan raja untuk bertemu dengan Nabi Yehuda. Dan dari Nabi Yehuda inilah Tuhan memberikan peringatan-peringatan bahwa Tuhan mendatangkan malapetaka atau kutukan kepada tempat atau rumah Tuhan dan penduduk sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat. Mengapa? Mengapa murka Tuhan sangat menyala-nyala terhadap Yehuda?
karena perbuatan mereka sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan dimulai pada masa Raja Manase. Tetapi Raja Yosia mendengarkan firman Tuhan Allah yang berkata demikian. Karena engkau telah menyesal hatimu menjadi lembut dan merendahkan diri di hadapan Allah pada saat engkau mendengar firman Tuhan, maka engkau Raja Yosia tidak akan melihat dan mengalami hukuman Tuhan yang dijatuhkan Tuhan. Yang ketiga, Yesus memulihkan hubungan dengan para petobat. Atas apa yang didengar oleh Raja Yosia, maka dia bersama semua penduduk Yerusalem, yaitu para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang awam baik yang besar maupun yang kecil. Yosia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Dibuatnya ikrar untuk hidup mengikuti Tuhan, menuruti perintah-perintahnya dan peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan jiwa, untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab Taurat tersebut. Yosia menjauhkan segala dewa kejijikan, berhala-berhala yang memuakan, dan menyuruh semua orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosia, yaitu berbalik kembali kepada Tuhan, memberi secerca harapan bagi umat Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada dewa dan patung yang mereka bangun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui sikap Yosia ini, kita belajar banyak hal tentang seorang pemimpin sejati. Pertama, seorang pemimpin harus menjadi teladan spiritual bagi para pengikutnya. Kedua, seorang pemimpin mengutamakan persatuan para pengikutnya. Ketiga, seorang pemimpin harus mampu mengarahkan yang dipimpinnya untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menikmati kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadilah saksinya bagi gereja dan dunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami boleh merenungkan firman Tuhan dan membaca bahwa pada akhirnya segala dosa yang kami lakukan membuat Allah kemudian marah. Tetapi ketika kami berbalik kepada Tuhan, kami bertobat, Engkau mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebesaran dan kebaikan hati-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.